yang kita lanjutkan ataupun yang kita tindak dalam perkara di Pasaman Barat dalam komitmen kita dalam pencegahan tipikor ataupun penindakan. Oke, baik rekan-rekan masyarakat, hanya penindakan barat kereta api. Jadi itu tidak sampai dari pemberangkatan tujuan jika Ya. Jadi antara tahan dan itu harus paralel. Akan mengguling itu kereta pemberantasan korupsi kita itu tidak akan sampai kepada tujuan kita bersama untuk membangun masyarakat Indonesia, negeri ini tanpa korupsi, itu jika antara pencegahan dan penindakan. Nah, hari ini kegiatan-kegiatan Hakordia kita dalam seminggu ini itu adalah rangkaian kegiatan pencegahan kita. Nah, untuk penindakan kita tetap juga, jadi kita tidak meninggalkan penindakan, tetap kencang, tetap gaspol di tahun 2023 ini. Tapi kita tidak lupa juga dengan pencegahan. Itulah dengan rangkaian kegiatan-kegiatan edukatif, kegiatan-kegiatan seperti lomba puisi dan lomba surat terbuka itu. Bagaimana generasi muda kita bisa sejak dini, sejak awal tumbuh bibit kesadaran komitmen anti korupsi. Nah, berkaitan dengan penindakan dapat kami laporkan, sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat Pasaman Barat di tahun 2023 ini kami total ada 10 penyidikan tipikor. Jadi ada 10 penyidikan tipikor. Dari 10 penyidikan tipikor itu 2 diantaranya adalah penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tipikor untuk kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat. Jadi kita tindak lanjuti perkara tipikornya dengan melakukan penyidikan TPPU. Kita juga menetapkan korporasinya, jadi PT MAM Energindo yang dia ikut lelang, ikut tender, dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Tapi ternyata belakangan dia perjualbelikan tuh, ya kan? Dia subkonkan di bawah tangan pekerjaan itu, ya kan? Dan kemudian setelah menerima fee dari pihak yang menjadi subkon di bawah tangan itu, kemudian menggunakan dana yang diterimanya itu untuk melunasi kewajiban perusahaan. Jadi perusahaannya itu PT MAM Energindo punya kewajiban kredit di 2 bank. Nah, uang fee dari hasil korupsi itulah dipakai untuk melunasi kredit di bank itu. Itulah menjadi dasar kami berdasarkan Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara pertanggungjawaban pidana korporasi. Kami menetapkan PT MAM Energindo sebagai tersangka dan kemudian telah melimpahkannya juga. Jadi kami ada 10 penyidikan perkara tahun ini di 2023. 2 diantaranya itu TPPU dan 1 diantaranya itu adalah korporasi tersangkanya. 7 lagi tipikor biasa. Itu PDAM, ya kan? Dan pengembangan dari rumah sakit korupsi rumah sakit umum daerah Pasaman Barat. Ada uang yang diselamatkan juga kan? Nah, penyelamatan kerugian keuangan negara sampai hari ini sudah di angka 6 miliar sekian. Nanti data lengkapnya dari Pak Kasipiksus. Sementara dalam hal penyitaan aset, kita sudah menyita bidang-bidang tanah aset milik terdakwa AA itu ada di Bekasi 3 bidang, Kabupaten Bekasi 3 bidang, ada di Kota Bekasi 2 bidang, ada di Jakarta Barat 1 bidang. Jadi kita juga mengefektifkan pelacakan aset dan penyitaan aset, karena sekali lagi pemberantasan korupsi itu bukan hanya semata-mata memenjarakan, mempidana, memenjarakan pelaku, tapi kemudian kita tidak bisa mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi. Tapi harus juga bisa bagaimana memulihkan, mengembalikan kerugian keuangan negara dari penyitaan aset, dari perampasan aset yang kemudian merupakan
hasil kejahatan korupsi atau bagian dari pertanggungjawaban pidana. Artinya tidak menutup kemungkinan sampai penambahan nih, Pak. Tersangka atau bagaimana, Pak? Kalau untuk itu nanti kita lihat. Jadi dari 10 perkara tersebut penyidikan sudah 9 perkara yang kita tingkatkan ke tahap penuntutan dan sudah sidang, sudah limpah. Jadi untuk penuntutan sendiri, perkara yang sudah kita limpahkan di tahun 2023 itu total ada 12 perkara, termasuk 2 diantaranya adalah perkara perjalanan dinas DPRD atas nama terdakwa AA dan siapa satu? AA sama si dua anggota DPRD. Iya. Mantan. Iya. Mantan, Pak. Oke, Pak. Jadi untuk ke depan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tetap komit ya, Pak, dalam konteks penegakan hukum di Pasaman Barat. Betul. Jadi kita tetap proporsional, kita tetap profesional, dan juga tentunya menunggu, mendengar, dan meminta kepada masyarakat dukungan agar supaya kami tetap bisa komitmen dan konsisten dalam hal bersama-sama memberantas korupsi dengan 2 pendekatan tadi, pencegahan dan penindakan secara paralel. Itu lagi, Pak, RG-nya udah berapa tahun ini? Ya, untuk tahun ini kita RG sudah ada 12 perkara yang kita itu peringkat kedua terbanyak atau terbaik se-Provinsi Sumatera Barat. Untuk penanganan perkara korupsi kita peringkat pertama terbaik se-Provinsi Sumatera Barat. Kapan harganya, Pak? Biasanya kita Tunggu nanti kita informasikan. Pak, izin, ini himbauan secara umum di Hari Anti Korupsi pada masyarakat Pasaman Barat, Pak. Himbauannya, Pak. Baik, Momennya, kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada momen peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 ini, yang setiap tahunnya seluruh masyarakat dunia memperingati pada tanggal 9 Desember 2023 sebagai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, merupakan momen penanda bahwa kita sama-sama harus bergerak, harus bersatu padu untuk bersama-sama bagaimana membangun komitmen anti korupsi, mencegah korupsi, dan kemudian sama-sama memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Pada masyarakat Pasaman Barat menghimbau apabila masyarakat mengetahui, mendengar, melihat atau mengalami sendiri ada indikasi atau peristiwa tindak pidana korupsi, silahkan laporkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melalui media pengaduan secara online maupun secara offline. Demikian.